menemukan fakta-fakta baru yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Negara menyiapkan ketika anak misalnya mengalami sebuah sikap-sikap yang tidak biasanya dia hadapi di lingkungannya. Melancarkan aksinya untuk mendapatkan manfaat tertentu, popularitas, pujian, kekaguman, sensasi rasa hebat, dan seterusnya. Kasus penganiayaan anak dengan tersangka anak seorang mantan pejabat Ditjen Pajak memasuki babak baru. Polisi menemukan bukti percakapan WhatsApp, video, rekaman kamera CCTV di sekitar TKP, serta keterangan saksi yang mengarah pada peran masing-masing tersangka. Mario Dandi, Shane Lucas, serta anak berkonflik dengan hukum berinisial AG. Kemudian bukti digital forensik dari CCTV sekitar TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Kebohongan tersangka Mario Dandi kepada polisi tentang perkelahian dengan korban D hingga korban terkapar, terbongkar. Hengki menyebut Mario bersama temannya Shane Lucas dan pacarnya AG memang sudah merencanakan untuk memberi pelajaran kepada D. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini, dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP. Dari indikasi keterlibatan AG, polisi akhirnya menaikkan status hukumnya dari saksi menjadi pelaku atau anak berkonflik dengan hukum. Peningkatan status ini dilakukan setelah memeriksanya 3 kali dan melakukan gelar perkara. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penganiayaan D dari Polres Jakarta Selatan. Polda melibatkan sejumlah ahli independen dari ahli pidana, psikolog forensik, KPAI, hingga Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain melibatkan korban yang masih di bawah umur, kasus yang tengah jadi sorotan luas ini juga menyeret pelaku anak yang proses hukumnya mengadopsi sistem peradilan anak. KPAI menyebut proses peradilan anak berbeda dengan orang dewasa. Sebagai anak di bawah umur, AG memiliki sejumlah hak, mulai dari pendampingan selama proses hukum hingga opsi untuk tidak hadir secara langsung di persidangan. Ancaman pidananya pun maksimal setengah dari pasal yang disangkakan kepada pelaku utama. Tentu saja bagaimana kondisi anak tersebut gitu. Nah ini beberapa versi sih yang beberapa kali saya ikuti itu memang ada yang tidak dihadirkan tapi melalui telekonferensi misalnya ya, atau ya tadi tetap hadir tapi dengan pendampingan. Jadi ada situasi-situasi kekhususan itu yang akan kami pantau, yang akan kami lihat. Nah di sisi lainnya juga misalnya dipastikan situasi dan kondisi anak harus tetap dalam keadaan sehat gitu ya, dalam keadaan fisik, psikis, psikologisnya juga dalam keadaan terlindungi. Bahkan negara menyiapkan ketika anak misalnya mengalami sebuah sikap-sikap yang tidak biasanya dia hadapi di lingkungannya. Penyebab tindakan para pelaku menurut anggota Pusat Kajian Pemasyarakatan sekaligus psikolog forensik Reza Indragiri, selain motif emosional, perbuatan tersangka juga dipengaruhi oleh motif instrumental. Pelaku melancarkan kejahatannya untuk mendapatkan pujian, kekaguman, dan sensasi rasa hebat. Justru tidak tertutup kemungkinan tersangka ini bergerak dilatar belakangi oleh motif instrumental. Motif instrumental adalah motif di mana seorang pelaku kejahatan melancarkan aksinya untuk mendapatkan manfaat tertentu, popularitas,
pujian, kekaguman, sensasi rasa hebat, dan seterusnya. Jadi kemungkinan pertama bahwa tersangka digelayuti oleh motif emosional, atau kemungkinan kedua motif instrumental, atau justru merupakan perpaduan dari keduanya. Menurut Reza, dalam kasus ini, motif tidak mutlak untuk diungkap oleh penyidik. Namun mengetahui kondisi anak yang terlibat dalam kasus ini, motif menjadi penting untuk bisa memutuskan langkah hukum yang tepat bagi mereka. Apa yang sebenarnya menyebabkan perilaku remaja cenderung agresif? Belakangan banyak kasus penganiayaan lain yang terjadi dengan pelaku atau korban yang masih di bawah umur ini. Seperti di Makassar, Sulawesi Selatan, 3 remaja tewas seusai dicekoki miras oplosan. Polisi menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap salah satu korban. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, sejumlah pemuda mengeroyok seorang pelajar hanya karena tidak aktif di grup percakapan mereka. Polisi mengatakan penganiayaan terjadi di area warung kopi di Dusun Brubuh, Kecamatan Prigen, Pasuruan pada 2 Maret lalu. Di Pontianak, Kalimantan Barat, seorang dosen Politeknik Kesehatan diduga diculik dan dianiaya oleh 7 mahasiswa sendiri. Polisi mengatakan para pelaku melakukan aksi tersebut karena dendam. Perilaku agresif para remaja yang menjurus pada tindakan kriminal ini, menurut psikologi forensik Reza Indragiri, dapat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Ketika kita bicara tentang maltreatment, pengasuhan yang keliru, secara umum bisa kita pilah menjadi 2. Yang satu adalah negligence alias penelantaran, pengabaian terhadap hak-hak anak. Anak tidak disekolahkan, anak tidak dikasih makan, anak tidak dibangun spiritualitasnya, dan seterusnya. Tetapi dalam kasus ini tampaknya terjadi bukanlah negligence, melainkan sisi kebalikannya adalah overpampering alias pemanjaan berlebihan. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Psikologi Anak dan Remaja dari Northwest Health, New York, Amerika Serikat, Dr. Victor Fornari mengatakan, perilaku ini mungkin ada kaitannya dengan popularitas postingan di media sosial dan anak muda yang cenderung menginginkan perhatian luas. Kepemilikan ponsel menyebabkan kecenderungan tersebut semakin menjadi. Media sosial tak lagi maya. Dorongan untuk menampilkan kemewahan dan kemampuan diri terjebak dalam perangkap pamer harta dan pengakuan semata. Pemahaman sempit dalam keterbatasan literasi digital dapat membuat media sosial menjadi sarana fatal yang menghancurkan kehidupan.